Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipan Hasmadi, NIM 20.10102441084. Dalam kesempatan ini saya akan mendemokan sebuah program CRUD yang telah saya buat yang terdiri dari 5 tabel yang di dalamnya terdapat program login dan logout, tambah data, edit data, detail data, dan hapus data. Baik, saya akan melihatkan sebuah program yang telah saya buat. Di sini adalah file yang telah saya buat. Pertama untuk program loginnya terlebih dahulu. Di sini bos tampilan. Bos tampilan ini saya telah meletakkan untuk proses login, yang mana apabila kita belum login maka tidak boleh akses. Jadi untuk kita login, kita tekan ini, coba login. Di sini, apabila kita memasukkan sebuah username dan password yang belum terdaftar, maka akan otomatis tidak terisi. Akan otomatis untuk terhapus datanya. Contohnya seperti ini, maka akan otomatis terhapus. Jadi kita harus memasukkan data dan username dan password yang sudah terdaftar. Username dan password yang sudah terdaftar adalah Ipan dengan passwordnya 1234567. Setelah itu kita coba login. Login, selamat Anda berhasil login, lalu kita bisa tekan selanjutnya. Tekan selanjutnya maka akan ke tampilan data bos. Setelah itu kita bisa logout kembali. Kita bisa logout, Anda berhasil logout, dan kita bisa login kembali dengan tekan login. Setelah itu kita masuk lagi. Oke, kita login. Selanjutnya. Baik, di sini untuk di tabel data bos, yang pertama kita bisa melakukan tambah data. Tambah data terlebih dahulu, yang mana langsung ke formnya. Formnya di situ. Di sini saya telah meletakkan validasi, yang mana apabila validasi ini saya letakkan adalah require, yang mana validasinya akan apabila kita mengosongkan data tersebut maka akan disuruh untuk mengisi data kembali. Contohnya seperti ini. Nama harus diisi, jenis kelamin harus diisi, tanggal lahir dan lain-lainnya harus diisi. Jadi kita harus mengisi data terlebih dahulu agar terkirim ke database. Jadi kita bisa masukkan data, contohnya di sini H2, jenis kelamin pria, tanggal lahirnya kita masukkan di sini, alamatnya Jalan Kencana, oke. Supplier ini adalah relasi database yang terrelasi ke data bos. Ini kita bisa. Oke, setelah itu kita bisa lihat hasilnya. Maka otomatis datanya akan bertambah. Di sini ada H2, baru kita bisa lihat detailnya. Detailnya kita bisa lihat di sini. Nama bos H2, semuanya terisi lengkap. Setelah itu bisa kita kembali, lalu kita tekan edit. Edit di sini. Nama bosnya yang H2 kita jadi Y2. Setelah itu jadikan pria, tanggal lahirnya sembarang saja. Alamatnya di sini kita coba untuk Jalan Monyet. Sembarang saja kita isi. Ini. Oke. Setelah itu kita login, maka H2 tadi akan terubah menjadi Y2. Setelah itu kita bisa melakukan hapus data. Ketika kita tekan hapus data, maka akan tampil seperti ini. Data telah dihapus dan kita bisa tekan kembali untuk melihat tampilannya. Datanya sudah terhapus. Oke, kita lanjut ke tabel kedua. Di sini ada data supplier. Baik, data supplier pertama di sini kita akan coba untuk tambah data terlebih dahulu. Sama di sini juga saya meletakkan validasi yang mana harus diisi semua. Apabila tidak terisi maka tidak akan terkirim database dan disuruh untuk mengisi kembali. Di sini kita bisa letakkan lagi nama suppliernya, contohnya T1. Jenis kelaminnya pria, alamatnya kita masukkan Jalan Kencana. Setelah itu kita bisa login, otomatis datanya akan tertambah. Setelah datanya tertambah, kita bisa melihat detailnya di sini, detail. Setelah detailnya, oke, semuanya terbaca. Setelah itu kita bisa kembali untuk ke tampilannya, kita bisa edit. T1, yang tadinya T1 kita rubah menjadi U2. Setelah itu jenis kelaminnya kita rubah menjadi wanita, alamatnya kita rubah jadi kemana aja. Setelah itu kita login. Setelah login, oke, alamat kemana aja. Kita bisa lihat hasil. Yang datanya tadi menjadi T1 menjadi U2. Lalu kita bisa hapus lagi. Setelah kita hapus, data telah dihapus dan kita bisa tekan kembali untuk melihat tampilannya. Maka data U2 tadi telah terhapus. Oke, setelah itu kita bisa ke data supir. Data supir, di sini saya juga meletakkan tambah data yang mana juga saya letakkan validasi. Namun validasi di sini untuk nomor telepon berbeda. Yang mana nomor telepon harus berisi angka. Contohnya seperti ini. Kita coba login.
Loginnya harus diisi semua terlebih dahulu. Setelah itu kita coba isi semua. Di sini namanya Ipan. Isi namanya Ipan. Jadi kelaminnya pria, umurnya masukkan sembarang 17 saja. Mobilnya kita Hilux. Nomor telepon. Nah, ini apabila kita isi bukan angka, maka dia akan meminta untuk diisi angka. Oke, kita coba isi angka aja, sembarang aja angkanya. Oke, setelah itu bisa kita login. Setelah login, datanya akan berhasil terkirim dan kita bisa lihat hasil. Oke, datanya tertambah di sini ada data IPAN. Kita bisa lihat detailnya. Oke, detailnya terisi semua. Dan kita kembali lagi ke sini, ke tampilan. Setelah itu kita tampilan, kita coba untuk edit. IPAN tadi kita rubah menjadi ikan. Jenis kelaminnya wanita, umurnya 15 tahun. Mobilnya kita ganti Grand Max. Terus nomor teleponnya kita ganti sembarang aja. Yang penting masukkan angka. Itu kita login, maka data yang tadi IPAN menjadi ikan. Setelah itu kita bisa hapus lagi. Setelah kita hapus, data telah dihapus dan kita bisa kembali ke tampilannya. Oke, setelah itu kita bisa ke data juragan. Data juragan di sini sudah ada data. Kita coba lagi untuk tambah datanya. Tambah datanya di sini nama juragannya kita kasihkan Y1. Y1 jenis kelamin pria, alamatnya Jalan Monyet. Oke, jenis kapal penjaring aja. Kita deskripsikan bajak laut. Bajak laut. Oke. Setelah itu login. Oke, lihat hasil. Oke, Y1 kita bisa edit. Yang tadinya Y1 kita rubah menjadi T1. T1 jenis kelaminnya wanita, alamatnya jalan. Oke, jalan Kelak ya. Di sini kita rubah menjadi Bagan, deskripsinya apa aja. Oke, kita bisa login. Dan bisa kita lihat hasilnya. Di sini kita bisa edit sudah, detail sudah, kita bisa hapus datanya. Setelah kita hapus kembali, maka data juragan yang tadi kita yang bisa hilang. Setelah itu kita bisa ke data pembeli. Data pembeli di sini kita coba untuk tambah datanya terlebih dahulu. Di sini juga ada require-nya. Require-nya sama saja seperti biasa, seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini kita nama pembeli kasih nama aja Haji Udin. Haji Udin. Setelah itu jenis kelaminnya pria, lokasinya di Samarinda saja, barang yang dibeli ikan 1 ton. Setelah itu kita bisa login. Datanya kita lihat hasilnya langsung aja. Di sini adalah Jiudin, kita bisa langsung lihat detail datanya terlebih dahulu. Oke, ini detail datanya terisi semua. Setelah itu kita bisa kembali kita edit Haji Udin, kita rubah menjadi Haja. Kita rubah menjadi ini kelaminnya wanita, kita rubah jadi brow. Banyak sekali, barang yang beli banyak banget gitu. Setelah itu kita bisa login. Kita bisa lihat hasilnya. Haja menjadi haja. Setelah itu kita bisa hapus data. Setelah data terhapus, oke, kita bisa kembali ke tampilannya. Kurang lebih seperti itu untuk program Kurut yang telah saya buat. Untuk codingannya seperti ini. Di sini saya letakkan template. Di sini ada tema. Di sini ada API data. Di sini ada login untuk datanya. Ini ada untuk codingan tampilannya. Form loginnya. Di sini juga ada cek loginnya. Konfigurasinya dan kelasnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam waktu singkat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.